Beb, iya lobster, Beb. Lobster Bu Haji. Ah, seetik dagingnya. Lobster eta, Beb, lobster ka Beb anget Beb. Cigaru. Oh, ikan sebelah. Ikan. HP ya. Ikan sebelah. Ih, pengalus nawe mana? Saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan share kembali cara ibu rumah tangga supaya bisa mengatur keuangan, terutamanya untuk belanja. Waktu kemarin untuk belanja bulanan, sekarang untuk belanja sayuran atau belanja mingguan. Jangan sampai kita itu happy-happy di awal bulan alias setelah gajian, tetapi baru aja 2 minggu udah pusing karena uang bulanan udah habis. Oleh karena itu, ibu rumah tangga memerlukan cara khusus belanja pintar. Maksudnya belanja barang kebutuhan dengan cara yang efisien sehingga kita bisa mendapatkan semua kebutuhan kita, tentunya tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Nah, langsung aja ke tips yang pertama. Jadi seperti belanja bulanan, belanja mingguan pun harus periksa dulu stok. Ini yang pertama kali yang harus kita periksa adalah bahan utama. Kalau misalkan kita makannya beras, ya lihat dulu berasnya masih ada atau belum. Kalau misalkan makanannya gandum atau misalkan apa aja ya yang ada di Indonesia itu kayaknya beda-beda, tapi kebanyakan sih beras. Jadi lebih utamakan dulu kita beli beras. Jadi uangnya harus yang paling utama urutannya itu untuk beras dulu. Istilahnya ketika kita tidak mampu membeli bahan-bahan makanan yang lain, kalau misalkan ada beras bisa dimakan sama garam juga bisa jalan. Kemudian tips berikutnya, kalau misalkan kita mau irit untuk pengeluaran belanja mingguan seperti sayuran, usahakan belanjanya itu ke pasar. Kalau aku tadi pagi karena memang hujan ya teman-teman, jadi aku belanjanya gak ke pasar, aku belanja di tukang sayur langganan. Kebetulan dia itu sayurnya emang seger-seger banget, cuma memang kalau dari segi harga itu jauh ya dari pasar, karena kan mereka juga dagang eceran termasuknya. Nah, kemudian sebelum berangkat belanja juga kita harus periksa dulu bumbu dapur atau bahan tambahan. Jadi ketika kita memutuskan untuk masak di rumah itu udah memotong pengeluaran konsumsi itu hingga 50% ya teman-teman, daripada kita harus beli. Jadi pas setiap makan kita beli, apalagi keluarganya yang banyak, itu pasti boros banget. Dan kalau misalkan kita ada lahannya di halaman rumah, alangkah baiknya kita bisa menanam sayur-sayuran. Contohnya yang mudah kita tanam itu kayak tomat sama cabai. Biasanya kalau di kampung-kampung itu ya teman-teman, setiap halaman itu pasti ada cabai. Jadi waktu masih kecil dulu, yang namanya cabai, kemudian daun singkong, kayak kangkung, pokoknya sayur-sayuran yang kayak gitu nggak pernah beli orang tua aku itu. Kayak misalkan jahe, kencur, kemudian laos, daun kemangi, kayak gitu tuh mereka itu nggak pernah beli gitu ya teman-teman. Nah, aku sekarang juga di pondok pesantren itu kebetulan masih halamannya luas banget, jadi belum dibangun. Nah, di situ kesempatan aku tanami sama singkong, kemudian kangkung juga ada. Tadi juga aku ngambil genjer, daun pepaya, pokoknya di situ tuh ada ya teman-teman. Sampai cabai ada, tomat juga ada. Cuma memang nggak seberapa banyaknya. Kalau tomat itu nggak ditanam tapi tumbuh sendiri. Kalau cabai itu ditanam. Alhamdulillah udah beberapa kali aku ngambil. Nah, kalau misalkan untuk kangkung ini ditanam, tapi kalau kangkung itu sekali nanam aja langsung nanti juga bisa tumbuh sendiri. Jadi kangkung itu kalau nggak diambil malah jadi tua gitu. Makin sering kita petik maka makin sering tumbuh. Nah, dengan cara seperti ini bisa membuat hidup kita lebih irit dan tentunya lebih sehat ya. Apalagi sayuran yang masih segar langsung kita masak. Tapi itu pun kalau tempatnya memadai. Kalau enggak ya terpaksa harus beli. Dan kalau aku sendiri supaya lebih hemat, belanjanya itu 10 hari sekali. Dalam 1 bulan itu 3 kali. Nah, itu bisa menghemat banyak.
Jadi yang pertama kita hemat tenaga, tentu saja bolak-balik ke pasar itu bukan pekerjaan yang santai gitu ya teman-teman, tapi melelahkan. Kadang-kadang keluar rumah sebentar aja itu pun udah bikin kita lelah. Nah kemudian bisa juga irit ongkos bolak-balik ke pasar itu. Kalau aku sendiri kan nggak bisa motor, jadinya harus naik kendaraan atau naik ojek. Nah kalau misalkan diantar sama suami pun kan sama, kita membutuhkan bensin untuk berangkat ke pasarnya. Nah kemudian selain itu juga kita pun bakal lebih menghemat waktu. Jadi 10 hari sekali kita melaksanakan food prep. Jadinya hemat waktu ya teman-teman. Jadi kita capeknya cuma 1 kali dalam 10 hari. Selanjutnya ya tinggal masak-masak aja. Contohnya seperti kangkung ini udah aku potong-potong. Kalau misalkan yang mau dipakainya itu awal-awal. Tapi yang agak sedikit lama itu bisa kita simpan secara utuh. Jadi pas nanti masak itu tinggal cemplung-cemplung, tinggal dicuciin. Nah untuk bawang juga sama, ini bawang supaya lebih irit, ini bisa tumbuh ya teman-teman. Nanti kalau misalkan tumbuh, walaupun tumbuhnya nggak gede-gede amat, tapi masih kita bisa gunakan dalam beberapa hari ke depan. Nah cukup ditaruh di dalam air seperti itu aja, nanti mereka itu bakalan bertunas. Nah itu pun salah satu bisa untuk ngirit-ngirit. Dan tentu saja ketika kita memasak di rumah itu jauh lebih irit daripada harus beli. Contohnya aja kalau misalkan sekali beli untuk nasi padang itu 15.000 nasi sama lauknya. Kalau kita sendiri hidupnya memang itu lebih irit karena kan nggak perlu masak, nggak memerlukan gas, minyak goreng kayak gitu. Tapi kalau hidupnya banyak orang di rumah, Masya Allah ya, masak itu menjadi satu keharusan. Dan juga kalau masak di rumah keuntungannya ya dari segi gizi, kemudian dari segi kesehatan pun bakal disesuaikan. Contohnya, oh iya teman-teman, ini tuh adalah contoh salah satu sayuran yang udah aku simpan 10 hari di dalam kulkas. Itu tomat, masih bagus, masih bisa dikonsumsi, bahkan masih segar. Nah dengan kita memasak, kita pun bakalan bisa lebih mengontrol gizinya. Contohnya di aku sendiri, misalkan kalau udah tua itu segala rupa kerasa. Walaupun memang penyakit itu bukan dari makanan ya teman-teman. Tapi pada kenyataannya kalau kita misalkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asin-asin, kemudian makanan yang lemak-lemak kayak kebanyakan santan atau misalkan kebanyakan yang lainnya, maka bakalan terjadi ya banyak yang dirasa gitu. Nah jadi disesuaikan, kalau yang udah terdeteksi misalkan darah tinggi ya kita kurangi yang namanya garam-garaman yang asin-asin gitu ya. Berarti makanannya ya harus yang tawar-tawar. Nah kemudian kalau kedeteksinya misalkan penyakitnya kayak asam urat, katanya asam urat itu jangan terlalu banyak konsumsi yang ijo-ijo kayak sayuran, itu kerasa langsung asam uratnya jadi pegel, kadang-kadang jadi nggak bisa gerak tangannya. Nah seperti itu ya teman-teman. Namun kata dokter kemarin waktu aku kontrol suami kalau nggak salah, nah katanya sebenarnya sayur-sayuran itu nggak terlalu berefek yang gimana gitu. Justru yang lebih berefek itu ya makanan yang banyak mengandung protein kayak misalkan ikan, udang kayak gitu. Tapi justru yang lebih terasa fatalnya yaitu sayuran. Kalau sayuran lebih terasa, tapi kalau misalkan yang nambahin makin berat penyakitnya yaitu daging-dagingan kayak gitu. Nah ini juga timun sama, udah 10 hari tapi masih seger karena memang timun ini kan enggak berdaun. Jadi sayuran yang berdaun itulah yang cepat busuk. Contoh seperti kangkung, kalau udah 4 hari itu bakal berubah warna, jadi warnanya kekuning-kuningan. Kalau wortel, timun, kemudian jagung itu tidak berubah warna ya teman-teman.
Setelah kita belanja banyak, karena untuk 10 hari otomatis cara penyimpanannya pun harus benar. Kalau nggak benar bisa-bisa sayuran itu busuk, bukannya irit malahan mubazir. Nah, jadi cara penyimpanan yang baik dan benar itu kita masukkan ke dalam wadah yang udah dilapisi dengan tisu. Kalaupun misalkan nanti karena kalau kita buka tutup kulkas itu ke sayuran suka keringetan. Nah, itu bisa diganti kalau udah basah tisunya. Nah, tisu ini bisa mengurangi cairan. Dan cairan itu yang memang bikin sayuran cepat busuk. Nah, seperti itu ya teman-teman. Seperti cabai ini tuh sama udah 10 hari. Aku waktu itu belinya banyak, kemudian dari pesantren juga ternyata banyak buah-buahnya, makanya aku petikin. Nah, itu masih segar. Alhamdulillah ini sayuran untuk 10 hari ke depan. Kalaupun memang ada yang kurang-kurang bisa ditambahin, karena di tempat aku juga kadang-kadang ada tukang sayur yang lewat gitu ya teman-teman. Tapi memang kitanya yang gak punya waktu. Pas tukang sayurnya lewat, kitanya lagi di dalam rumah, dikejar juga gak nyampe. Karena kan ibu-ibu rempong ya, harus pakai kerudung dulu kalau misalkan ada tukang sayur. Tapi kalau udah kayak gini tuh benar-benar nikmat banget. Masak pun jadi lebih bervariasi. Soalnya kan ini sayurannya satu jenis. Jadi kita udah bisa membedakan antara 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu, ini tuh bisa berbeda-beda menunya. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam wadah, jangan lupa ditutup rapat ya, supaya nggak ada angin-anginnya. Nah, ini juga tempatnya alias kulkasnya itu dalam 10 hari sekali aku deep clean. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam kulkas sayur-sayuran, alangkah baiknya tempatnya pun harus kita bersihkan. Karena kalau misalkan di kulkasnya ada yang bau atau misalkan ada yang busuk-busuk, nanti bisa nular ke yang lainnya. Alhamdulillah kalau kulkas aku sih aman-aman aja ya teman-teman, gak ada yang terlalu kotor yang parah. Karena memang setiap 10 hari sekali aku elap-elap. Ini tidak dicuci, cuma dielap-elap seperti ini aja udah bersih. Yang penting kita itu rutin untuk membersihkannya. Jadi kalau rutin itu gak bakalan ada kulkas yang dekil dan kumal ya. Nah, ini semuanya aku bersihin dari dalam sampai luar. Ini kulkas juga udah jelek, terutama pegangannya ya teman-teman. Udah copot ini tuh pegangannya. Karena di rumah aku kan banyak anak-anak, dimain-mainin juga sama mereka. Nah, ini udah mulai aku masukin ke dalam. Jadi tadi pas ngebersihin kulkasnya nggak aku cabut dulu, karena memang hanya sebentar, dielap-elap sedikit aja menggunakan menggunakan elap yang udah dikasih air sedikit. Jadi lapnya agak basah, tapi nggak terlalu basah-basah amat ya. Nah, ini udah aku masukkan semuanya. Kalau pakai wadah kayak gini lebih aman, jadi kulkas lebih bersih. Berbeda kalau misalkan digeletakan begitu aja. Kalau digeletakan nyimpannya di dalam kulkas itu selain mengeluarkan bau yang bermacam-macam, ini kan baunya macam-macam ya, dari setiap sayur itu mengeluarkan aroma yang beda-beda. Bawang daun misalkan itu baunya udah beda lagi, kangkung dan segala macam. Ini ikan asin juga muat ya. Kalau misalkan tidak kita kasih wadah, ini baunya udah pas buka kulkas itu nano-nano ya baunya. Nah, ini aku masukkan, aku tumpuk dua-dua kalau misalkan yang cukup. Ini untuk bawah, jadi semuanya 6 wadah tuh ada di bawah. Kemudian untuk yang tengah ada 3, untuk yang paling atas itu ada 4. Alhamdulillah ya, walaupun kulkasnya kecil tapi cukup untuk semuanya masuk. Sampai ke pintu juga aku simpenin sayuran. Nah, kalau untuk pintu ini saran aja jangan terlalu yang berat-berat. Soalnya takut rusak pintunya. Nah, ini dia penampakan kulkasnya, udah rapih ya. Kalau misalkan kita rajin bisa dikasih nama. Tapi ini kan udah kelihatan ya, transparan. Jadi kita bisa lihat sayuran yang ada di dalamnya. Diintip aja ya. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi begitu tips dan caranya agar kita lebih hemat untuk berbelanja sayuran.
Mudah-mudahan dengan begini kita pun bisa nabung. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.